Bab 48. Merawatmu Tuan. Denisa dibantu Billy memapah Arun masuk ke dalam kamarnya. Ayo duduk di tempat tidurmu. Tidak Denis, tubuhku justru terasa lemah jika aku tiduran terus. Tapi kau terluka dan butuh istirahat, paksa Denisa. Aku berjanji akan merawatmu. Iya Tuan, Nona Denisa ini orang yang sabar dan penuh kelembutan. Aku yakin Tuan akan sembuh. Yakin kau akan merawatku? Yakin, jawab Denisa mantap. Lukaku ini masih basah dan terkadang jika ada gerakan sedikit akan keluar darah. Kau sanggup melihat darah? Darah, gumam Denisa. Tidak apa-apa. Tolong percaya padaku. Denisa memberi kode agar Billy keluar dan memberikan ruang untuknya dan Arun. Tuan Arun, kalau begitu saya permisi keluar dulu. Takutnya akan mengganggu Tuan istirahat. Arun hanya mengangguk. Ia bersandar pada tempat tidurnya. Kamarmu tidak berubah. Dari maka kamu tahu tentang kamarku? Dulu Davira sering bercerita, ia suka mendekorasi kamarmu dengan warna pastel. Bahkan setiap pernak-pernik yang ia beli selalu aku tahu. Jadi aku merasa seolah ini kamarku sendiri. Arun hanya diam. Denisa duduk di pinggir tempat tidur. Istirahatlah Arun, aku akan memijat kakimu, kamu pasti lelah di perjalanan. Denisa mulai memijat kaki Arun. Tapi justru yang dirasakan oleh Arun bukan memijat tapi membelai. Makin lama pijatan tangan Denisa makin ke atas sampai ke paha. Dan hampir saja mengenai milik pribadi Arun jika tangan Denisa tidak dicegah oleh Arun. Tolong hormati kakakmu. Ini ruangan pribadi kami. Jangan lakukan itu di sini. Melakukan apa? Aku sedang memijatmu Arun. Oke, stop, ucap Arun sambil menghela napas. Tolong ambilkan pakaianku di almari. Aku mau ganti baju. Baju ini kotor, perintah Arun. Tujuannya agar Denisa tidak semakin kurang ajar. Baiklah. Denisa beranjak dari duduknya. Ia mengambil baju Arun. Dengan lembut ia membelai baju itu bahkan ia juga menciumnya. Ada aroma Arun yang tertinggal di sana. Denisa masih memilih-milih baju itu hingga ia membuka almari yang satu lagi. Dan almari itu berisi dengan lingerie milik Davira. Denisa tersenyum. Aku yang akan memakai baju ini nantinya. Tunggu saja Arun, gumamnya. Setelah mengambil sebuah t-shirt warna biru, Denisa kembali menghampiri Arun. Lebih baik pakai kaos saja, biar tidak panas. Terserah. Denisa mulai membuka baju Arun, inilah momen yang ditunggu olehnya. Ia merindukan tubuh kekar Arun yang dulu sering ia lihat diam-diam. Ia hanya bisa memimpikannya. Tapi gerakan tangannya ia hentikan secara tiba-tiba. Bajumu berdarah, ucapnya panik. Aku tadi sudah bilang, lukaku masih basah dan rawan berdarah. Aku tidak menyangka kalau darahnya sebanyak ini. Bagaimana tidak banyak aku mendapat 6 jahitan di perut. Apa? 6 jahitan. Wajah Denisa langsung pucat pasi, tangannya gemetar hebat. Kamu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Berulang kali Denisa mengatur napasnya, berusaha agar tidak panik. Aku buka iya. Arun mengangguk. Denisa kembali melanjutkan membuka baju Arun, ia memejamkan mata. Tapi ia membuka matanya sedikit untuk melihat. Darah. Setelah mengucapkan itu ia lemas dan tergeletak di bawah. Denisa, kamu kenapa? Arun yang melihat itu bergerak dengan cepat. Arggh. Teriaknya yang merasakan perih pada luka akibat gerakannya. Jika ia mengangkat tubuh Denisa pasti luka jahitannya akan terbuka lagi. Billy, teriaknya. Billy masuk ke dalam kamar dengan tergopoh-gopoh. Ada apa Tuan? Apa yang terjadi? Denis pingsan melihat darahku. Ya Tuhan, Nona Denisa memang tidak tahan jika melihat darah. Terus kenapa kau biarkan dia merawat lukaku? Kau tahu gara ini lukaku kembali berdarah. Maafkan saya Tuan. Bawa dia keluar. Baik Tuan.
Billy segera membopongnya keluar dari kamar Arun. Omar, 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 panggil Arun dari dalam kamar. Omar segera datang. Ada apa tuan? Panggilkan Cira, lukaku berdarah lagi. Baik tuan. Omar berlari keluar karena tuannya tampak sangat kesakitan. Beruntung Omar segera mencari Cira karena kebetulan Cira di dapur sedang bagi oleh-olehnya dari Surabaya. Bu Cira, panggil Omar. Ada apa Omar, kau mau jenang juga? Tunggu, harus antri ya, ucap Cira. Bukan itu Bu, itu apa, kalau ngomong yang jelas. Lukanya tuan berdarah lagi. Loh kok bisa? Wajah Cira langsung berubah panik. Tadi kan ada Nona Denisa. Pingsan. Siapa yang pingsan? Yang jelas Omar. Tuan pingsan. Bukan Bu, yang pingsan Nona Denisa. Sudah ayo temui tuan dulu. Iya, jawab Cira sambil meletakkan jenangnya di meja. Biktika tolong teruskan ya. Iya sudah sana temui tuan dulu, jawab Biktika. Cira dan Omar segera menuju ke kamar tuan. Di sana tampak tuan sedang berusaha membenarkan duduknya. Cira segera membantunya. Setelah Arun duduk dengan sempurna ia segera melihat lukanya. Sedikit terbuka tuan, tapi tidak apa-apa, jahitannya bagus kok masih seperti awal, ucap Cira. Bajunya saya lepas tuan. Cira mohon izin. Silahkan, jawab Arun yang masih terus menatap Cira tanpa berkedip. Cira kemudian mengambil air hangat untuk membersihkan sisa darah yang menempel di sekitar jahitan. Dengan hati Cira membersihkannya. Sakit tuan? Tidak. Cira meniup luka itu dengan harapan tuannya tidak merasakan sakit atau perih. Setelah semua bersih, Cira menutup luka dengan kasa steril. Omar tolong ambilkan kasa yang gulung itu. Baik Bu. Omar segera menyerahkan kasa itu. Tuan, saya balut lukanya. Cira segera menutup luka jahitan itu dengan kasa. Luka itu letaknya di perut samping jadi mau tidak mau Cira membalutnya secara memutar hingga mirip dengan orang berpelukan. Ya Tuhan jarak antara aku dan Tuan begitu dekat, kuatkan imanku doa Cira dalam hati. Gila, ini benar gila. Kenapa aku menyukai setiap sentuhannya, nafasnya, suaranya pikir Arun dalam hati. Jantungnya berdebar. Cira, ya Tuan. Cira mendongak ke atas, karena posisinya bersimpuh untuk memudahkannya membalut luka Arun. Arun memandangi wajahnya dan bibir Cira kenapa begitu menggoda. Tuan, panggil Cira lagi. Oh ya, aku hanya mau bertanya apa sudah selesai. Cira tersenyum. Sebentar lagi. Tidak sakit kan? Tidak. Good patient, puji Cira. Aku bukan anak kecil. Tetap saja saat ini Tuan membutuhkan bantuan, seperti anak kecil, ucap Cira. Sudah makan? Belum. Baiklah karena sebagai pasien Tuan tidak banyak rewel jadi saya menawarkan Tuan mau makan apa. Kesukaan Gio. Sekarang ada 2. Apa? Ayam atau telurnya, ucap Cira sambil tersenyum. Kalau saya yang ayam saja Bu Cira, lebih enak, sahut Omar. Dia bertanya padaku bodoh. Maaf Tuan saya kan juga dari tadi belum makan. Hehehe, jawab Omar. Kau makan masakan Biktika, perintah Omar. Baiklah, jawab Omar dengan nada kecewa. Jadi bagaimana Tuan, mau makan apa? Coba yang ayam. Baiklah tunggu sebentar. Cira membereskan semua obat dan peralatan yang dia pergunakan untuk mengobati luka Arun. Dokter tadi sudah menjelaskan cara merawatnya agar cepat kering dan tentu saja tidak boleh terkena air. Ia segera keluar menuju dapur dan memasak untuk Tuan Arun. Tidak membutuhkan waktu lama akhirnya selesai juga. Tuan minta makan apa? Chicken katsubik, kayak Gio kemarin. Tuan kalau sakit manja ya. Hahaha, enggak juga Bik. Masih tetap arogan kok. Itu mah watak, sulit. Hahaha, iya Bik, aku kesana dulu ya. Takut kena marah. Cira membawa nampan berisi makanan, minum dan potongan buah.
Sampai di depan pintu kamar Arun ia menarik napas panjang. Ini pertama kalinya ia masuk ke kamar pria. Tuan, makanannya sudah siap. Aku kira masih 3 jam lagi, sindir Arun. Cira hanya diam, mungkin maksudnya bercanda. Tapi kaku nggak ada lucunya. Apa ini? Chicken katsu tuan. Arun manggut dan kemudian diam. Itu membuat Cira keheranan. Apa tuan tidak berselera dengan masakanku ya, padahal sudah aku hias sedemikian rupa, pikir Cira. Sampai kapan kamu diam? Maksud tuan, saat ini aku pasien, apa kau tidak berniat menyuapi aku? Hah? Oh iya. Cira segera mengambil piring dan mulai menyuapi Arun. Tuan ini aneh, yang sakit perutnya kenapa makan juga harus disuapi, pikir Cira dalam hati. Walau bagaimanapun Cira dengan telaten merawat tuannya itu tanpa protes sedikitpun. Minum tuan. Terima kasih. Masakanmu enak, pantas Gio suka. Benarkah? Terima kasih tuan. Cira tersenyum sambil tertunduk malu, wajahnya memerah membuat Arun semakin gemas melihatnya. Tuan mau makan buah? Nanti saja. Kalau begitu minum obatnya. Cira mengambil obat dan membaca aturan minum yang tertera di sana. Ada 3 macam obat antibiotik, penghilang rasa sakit dan demam. Semua diminum setelah makan. Cira memegang kening Arun. Sudah tidak demam, berarti obat demamnya tidak usah diminum saja tuan. Cira membuka dan memberikan 2 obat untuk Arun minum. Dengan patuh Arun meminumnya. Besok siapkan sarapan untukku juga. Tuan mau makan apa? Biasanya Gio makan apa kalau pagi? Sandwich spesial buatan saya. Baiklah, aku makan itu saja. Kalau begitu saya keluar dulu. Selamat istirahat tuan. Sebelum Cira pergi ia membenarkan letak selimut, mengatur suhu ruangan dan kemudian keluar. Senyum Arun mengembang, ternyata enak jadi pasien, pikirnya sambil memejamkan mata. Cira keluar dengan hati dan berjalan menuju ke dapur. Tetapi di tengah perjalanan ia dihadang oleh seseorang. Apa yang kau lakukan? Saya merawat tuan, Nona. Lancang kamu ya. Mulai gatal kamu, menggoda Arun. Maksud Nona? Tanya Cira yang emosinya hampir tersulut. Ia capek karena sejak pulang dari bandara ia belum istirahat sama sekali. Siapa yang menyuruhmu? Aku yang akan merawat Arun. Nona pingsan melihat darah tuan, apa menurut Nona itu layak merawat orang? Denisa mencengkeram tangan Cira, tapi ia bertahan tanpa perlawanan. Ia tidak mau menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu istirahat tuan. Kenapa diam? Ayo lawan. Maaf Nona, saya tidak mau mengganggu istirahat tuan. Bukankah Nona juga ingin tuan cepat sembuh? Jadi mari kita berdamai. Aku tidak sudi berdamai dengan gembel sepertimu. Ingat itu, aku diam karena Arun sakit. Mengerti? Denisa melepaskan cengkeramannya dan kemudian pergi dari hadapan Cira. Cira bernapas dengan lega. Aku harus hati-hati agar emosiku tidak terpancing, pikir Cira. Pagi ini Cira sudah bersiap ke kamar Arun, ia harus mengganti perban dan juga menyiapkan sarapan untuknya. Ia sudah mendapat kepercayaan untuk keluar masuk kamar Arun. Tapi sifatnya hanya sementara saja selama Arun sakit. Sesampai di dalam kamar, Cira menyibatkan tirai membuka jendela agar udara segar masuk. Selamat pagi tuan, sapanya. Pagi, jawab Arun dengan suara seraknya. Cira membantunya untuk duduk bersandar di atas tempat tidur. Karena luka tuan belum boleh terkena air, pagi ini tubuh tuan saya lap dengan air hangat saja. Aku mau keramas, tapi tuan garis bawah. Rambutku gatal, lagian ada sower. Cira berpikir keras bagaimana tuannya itu bisa keramas. Ia melihat ada sebuah kursi santai dari kayu. Ia kemudian meminta bantuan Omar untuk menaruh kursi itu di dalam kamar mandi tepat di bawah sower. Nah, silahkan tuan. Kamu yakin? Yakin tuan, 1000% yakin. Saya jamin tidak akan mengenai luka tuan. Baiklah,
Sebenarnya Cira cukup deg-degan karena berdua di kamar mandi bersama dengan tuannya. Ya Tuhan, lancarkanlah. Bersambung.